Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 7. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Dalam video ini Ibu akan membahas tentang cerita fantasi. Nah, baik anak-anak, sebelum memulai materi tentang cerita fantasi, apakah kalian pernah menonton film Harry Potter atau cerita rakyat tentang Lutung Kasarung dan Purbasari, atau cerita fabel Si Kancil dan Buaya? Nah, itu semua merupakan contoh dari cerita fantasi. Jadi, apakah itu cerita fantasi? Nah, cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinasi dengan yang diciptakan penulis. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah ciri-ciri fantasi. Ciri-ciri cerita fantasi yang pertama adalah ide cerita terbuka. Ide cerita terbuka dalam cerita fantasi umumnya tidak memiliki batasan realita. Ciri yang kedua yaitu adalah latar. Nah, latar yang digunakan dalam cerita fantasi ini dapat menembus ruang dan waktu. Yang ketiga adalah tokoh yang unik. Tokoh dalam cerita ini harus umumnya memiliki kelebihan tersendiri yang unik dan berbeda. Yang keempat adalah cerita atau khayalan. Karena bersifat fiksi dan menceritakan cerita khayalan semata-mata, cerita fantasi ini tidak akan bisa dinalar oleh akal pikiran. Ciri yang kelima yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan secara umum itu harus tidak harus selalu terikat atau menggunakan bahasa format. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang bervariasi. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjutkan yaitu jenis-jenis cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi ditinjau dari latar cerita. Cerita fantasi itu digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu latar lintas waktu masa lampau, latar waktu sejaman atau satu zaman, terus latar lintas waktu masa yang akan datang. Yang pertama, cerita fantasi total dan irisan. Nah, jenis cerita fantasi total dan irisan menuntut kesesuaian dengan kehidupan nyata. Ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu fantasi total dan fantasi sebagian atau irisan. Pertama, kategori cerita fantasi total ini berisi ide pencitraan, pengarang terhadap wujud sesuatu. Terus kalau cerita fantasi irisan atau cerita fantasi kejadian yang pernah berlangsung dalam kehidupan sebenarnya. Jenis yang kedua, cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Ini berdasarkan latar cerita. Latar cerita fantasi ini diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sejaman. Latar sejaman adalah latar yang dikondisikan dalam satu periode waktu saja tanpa atau fantasi masa kini, fantasi masa lampau atau fantasi masa depan. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan 2 latar waktu yang berbeda, misalnya masa sekarang dengan masa prasejarah, masa kini
dan masa 100 tahun kemudian. Ya, selanjutnya yaitu menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama yang kita bahas yaitu struktur cerita fantasi. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, yang kita bahas yang pertama yaitu orientasi atau pengenalan. Nah, pengenalan atau orientasi merupakan sebuah bagian di mana pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan sedikit alur cerita kepada pembacanya. Yang kedua yaitu komplikasi atau konflik permasalahan. Konflik sendiri itu merupakan bagian di mana terjadi permasalahan dimulai dari awal sampai hingga menuju puncak permasalahan. Nah, di bagian ini penulis menghadirkan konflik atau masalah-masalah yang menjadi inti cerita. Nah, masalah tersebut dikembangkan menjadi rangkaian cerita dengan alur yang menarik. Di bagian ini pula penulis mengembangkan inti cerita dengan mengacu pada hubungan sebab akibat hingga mencapai puncak cerita atau klimaks. Dengan kata lain, di bagian komplikasi ini pembaca dapat mengetahui bagaimana cerita mengalir dari suatu permasalahan atau konflik awal lalu menjadi semakin rumit dan mencapai puncak atau klimaks. Yang ketiga, struktur cerita fantasi yang ketiga adalah resolusi atau penyelesaian masalah. Ya, resolusi ini merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Resolusi sendiri merupakan bagian penentu yang akan mengarah pada ending atau akhir. Nah, resolusi merupakan bagian akhir dari teks cerita fantasi. Itu berarti tidak ada lagi penambahan konflik baru di tahapan ini. Dengan kata lain, penulis menghadirkan penyelesaian masalah atau konflik-konflik yang ada sebagian penutup cerita. Selanjutnya anak-anakku yang kita bahas yaitu kebahasaan. Ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama itu adalah teks cerita fantasi menggunakan sudut pandang. Sudut pandang penokohan, contohnya aku, saya, kami, mereka, atau nama orang. Contohnya ada Bejo, ada Putri, dan lain-lain. Ciri yang kedua yaitu teks cerita fantasi menggunakan kata sifat dari hasil pengamatan panca indera untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tokoh latar atau tempat, waktu, suasana sosial, dan kata diksi. Sebagian yang biasa ditemukan di dalam kaidah kebahasaan, teks atau paragraf deskripsi itu perbedaannya hanyalah pada kesesuaian cerita yang dengan fakta. Yang ketiga, teks cerita fantasi dapat juga menggunakan kata metafora atau kiasan, personifikasi atau perumpamaan. Terus selanjutnya, teks cerita fantasi itu menggunakan kata penghubung atau konjuksi. Ini sebagai penanda urutan waktu seperti pada teks narasi, misalnya selanjutnya, akhirnya, pada mulanya, pertama-tama, kemudian, dan lain-lain sebagainya.
Yang terakhir yaitu teks cerita fantasi menggunakan kalimat atau ungkapan langsung untuk menambah cita rasa atau kelezatan isi cerita. Ungkapan ini dihadirkan penulis dalam bentuk dialog atau percakapan antar tokoh di dalam cerita. Ya, selanjutnya yaitu menceritakan kembali isi cerita fantasi. Isi cerita fantasi berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak cerita fantasi yang dapat kita baca. Nah, penyampaian kembali isi cerita fantasi secara tertulis. Cara mudah untuk menulis kembali sebuah cerita fantasi secara tertulis yang pertama itu adalah kita membaca cerita fantasi dengan seksama. Jadi cerita fantasinya kita baca dulu, kita pahami. Terus yang kedua kita bisa menentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat di dalam cerita fantasi. Yang kedua mengembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita dengan kalimat sendiri. Jadi setelah kita membaca cerita itu, terus kita menentukan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita fantasi, baru kita kembangkan menjadi sebuah cerita fantasi dengan bahasa kita sendiri. Nah, bagaimana kita penyampaian kembali isi fantasi secara lisan? Nah, isi cerita fantasi itu dapat diceritakan secara lisan. Kalau tadi tertulis, sekarang lisan. Sebelum bercerita, nah kita atau kalian itu harus memahami dulu unsur-unsur intrinsiknya. Cerita fantasi yang bersangkutan dalam cerita atau menyampaikan kembali isi cerita fantasi. Yang pertama membaca keseluruhan kisah. Ya, jadi kita baca dulu keseluruhan kisah atau peristiwa dalam cerita fantasi. Kamu harus membaca atau mendengarkan dengan seksama ya, pembacaan cerita fantasi. Nah, sebaiknya kalian harus membaca atau mendengarkan cerita fantasi itu dari awal sampai akhir. Dan jangan terpenggal-penggal. Yang kedua yaitu mencatat tokoh-tokoh dalam cerita. Di sini dalam cerita fantasi itu terdapat tokoh di dalamnya. Ya, tokoh tersebut ada yang tokoh antagonis, protagonis, dan intritagonis. Terus yang ketiga mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam cerita fantasi. Nah, peristiwa-peristiwa penting itu yang akan menunjukkan tahapan-tahapan alur. Nah, peristiwa dalam cerita fantasi disebut kejadian. Di sini peristiwa merupakan suatu yang terjadi dalam mengandung atau tindakan-tindakan tokoh. Nah, jadi oleh karena itu peristiwa-peristiwa dalam cerita fantasi itu dibedakan menjadi cerita fungsional, kaitan, dan acuan. Terus selanjutnya yaitu mencatat latar cerita fantasi. Nah, cerita fantasi ini menyediakan tempat, waktu, dan suasana cerita. Keterangan tempat dalam cerita fantasi misalnya di kerajaan, di sungai, di lautan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menceritakan cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, latar yang telah dicatat. Jadi cerita fantasi yang telah dibaca dapat diceritakan kembali dengan memahami cerita tokoh, latar, dan peristiwa-peristiwa yang sudah dicatat. Selanjutnya memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh.
Cerita fantasi yang telah dibaca dapat disajikan isinya dengan gaya yang tidak dibuat-buat. Selanjutnya memperhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Menceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara urut dan mengakhiri dengan penutup cerita santun. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kali ini yang tentang cerita fantasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.